Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran geografi. Kali ini materinya tentang prinsip pendekatan dan keterampilan geografi. Selain kita mengetahui konsep geografi, dalam kajian geografi kita harus mengerti pula apa itu prinsip geografi. Nah, sebelumnya di sini ada pengertian prinsip geografi. Prinsip geografi merupakan pedoman yang selalu digunakan untuk mendeskripsikan fenomena geosfer atau lapisan permukaan bumi. Nah, di sini ada 4 prinsip geografi, yaitu persebaran, interrelasi, deskripsi, dan korologi. Prinsip pertama yaitu prinsip persebaran, yaitu setiap objek, gejala, atau fenomena di permukaan bumi tersebar tidak merata atau bervariasi dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Jadi setiap wilayah itu masing-masing berbeda, maupun itu dari flora, maupun itu dari fauna, maupun dari bentuk permukaan buminya. Nah, contoh di sini, persebaran flora dan fauna di Indonesia tidak sama pada daerah satu dengan daerah lainnya. Nah, yang kedua di sini prinsip interrelasi, yaitu menelaah keterkaitan gejala geografi yang satu dengan gejala geografi lainnya dalam suatu ruang atau dalam suatu wilayah. Contoh, banjir parah diakibatkan oleh penebangan hutan di wilayah hulu. Nah, fenomena ini disebabkan oleh manusia. Nah, dampaknya apa? Nah, yang disebabkan oleh manusia ini berdampaknya pada alam. Itu namanya prinsip interrelasi. Prinsip yang ketiga yaitu deskripsi atau penggambaran dalam bentuk peta, diagram, grafik, maupun tabel yang berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi setelah dilakukan pengamatan. Jadi, kata kuncinya dalam prinsip deskripsi ini ialah bentuk peta, diagram, grafik, maupun tabel. Ini bisa atau sudah menjelaskan. Contohnya, di sini ada persebaran curah hujan dalam 1 tahun di wilayah Kabupaten Wonosobo. Nah, kita bisa lihat dari peta saja, di situ sudah ada penjelasannya. Nah, itu namanya prinsip deskripsi. Selanjutnya di sini ada prinsip korologi, bertujuan untuk menelaah fakta gejala serta permasalahan yang terjadi di suatu tempat, yang mana semuanya itu ditinjau dari segi persebarannya, interrelasinya, integrasinya, dan interaksinya dalam suatu ruangan tertentu. Jadi, prinsip korologi ini ialah gabungan antara prinsip geografi sebelumnya, bisa interrelasi, bisa prinsip persebaran. Jadi prinsip korologi ini ialah gabungan prinsip-prinsip yang sebelumnya. Contoh di sini, dalam meneliti fenomena hujan harus diteliti dulu dari persebaran hujan yang terjadi di Indonesia. Apa penyebab perbedaan curah hujan tersebut dan apa saja dampak yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut. Nah, di sini ada 2 prinsip. Nah, ada persebaran hujan. Nah, persebaran itu contoh dari prinsip persebaran. Nah, sedangkan penyebab perbedaan curah hujan, nah di situ ialah contoh dari prinsip interrelasi. Jadi, contoh ini ada 2 prinsip. Selanjutnya di sini terdapat pendekatan geografi. Nah, pendekatan geografi ini ialah cara pandang dalam menganalisa sebuah fenomena. Nah, terdapat 3 pendekatan geografi, yaitu keruangan, ekologis, dan kewilayahan. Pendekatan yang pertama di sini keruangan.
yaitu menganalisis gejala-gejala atau fenomena geografis berdasarkan penyebarannya dalam ruang. Contoh, banjir hampir merendam sebagian daerah Jakarta. Pendekatan keruangan dilakukan dengan melihat struktur, pola, dan proses keruangan wilayah di sekitar daerah Jakarta, seperti Bogor dan kawasan Puncak. Kedua, pendekatan ekologis, yaitu interaksi antara organisme hidup dengan lingkungannya seperti manusia, hewan, lingkungan, dan tumbuhannya. Contoh, jika manusia merusak hutan, maka manusia akan terkena dampaknya seperti banjir dan longsor. Pendekatan yang ketiga atau pendekatan yang terakhir di sini terdapat kewilayahan, adalah menilai suatu fenomena karena adanya pengaruh wilayah lain. Contoh, kemacetan di Jakarta pagi hari disebabkan oleh banyaknya kaum urban dari wilayah Bogor dan Bekasi yang bekerja di Jakarta. Jadi, fenomena atau kemacetan yang ada di Jakarta ini dipengaruhi oleh atau dari wilayah Bogor dan Bekasi. Selanjutnya di sini terdapat keterampilan dasar geografis. Ada 3. Yang pertama, kemelekan geografi, yaitu kemampuan seseorang untuk dapat mengidentifikasi dan mencari solusi segala permasalahan keruangan muka bumi. Yang kedua, kecerdasan spasial, yaitu kemampuan seseorang untuk menggambarkan suatu wilayah di dalam pikirannya. Contoh kayak membuat peta. Yang ketiga, dapat menggunakan media dan alat geografi, yaitu peta, sistem informasi geografis atau SIG, dan penginderaan jauh. Jadi, materi kita tadi kita membahas tentang prinsip, pendekatan, dan keterampilan geografi. Nah, tadi bisa kalian ingat, prinsip ada 4, yaitu ada prinsip persebaran, terus prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Nah, sedangkan pendekatan di sini ada 3, yaitu ada keruangan, ekologis, dan kewilayahan. Nah, yang terakhir ada keterampilan, ada 3, yaitu kemelekan geografi, kecerdasan spasial, terus dapat menggunakan media dan alat geografi. Oke, sekian materi kita kali ini, mudah-mudahan dapat mengerti dan dipahami. Tugasnya kalian seperti biasa untuk mencatat atau membuat ringkasan di buku catatan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.